sosok tim yang bisa memecahkan hal tersebut. Karena kita bisa lihat juga Narashi tiba-tiba di area tengah cuman bantu Pok aja. Membuat dari segi laning di area midnya unggul. Galak bener ya. Masih level 1 loh, dia udah bentrokan warga. Cuman ya untuk dari mid lane-nya mungkin power clear masih dipegang sama Kribo harusnya kalau dibantu. Tapi kalau dibantu sama Audi juga dan Kitty bukan berarti lama loh. Mungkin tapi rotasi untuk maksimalnya masih dipegang sama Gpex di awal. Sebenarnya kalau dibantu sama Power of Nature dari Grok juga ini bakal lebih cepat lagi ya untuk segi clearingnya. Sama-sama sih sebenarnya. Sama-sama ya punya power untuk clear cepat juga. Tapi dengan adanya satu gangguan tadi yang dimana Narashi langsung ke arah tengah, itu ngebuat akhirnya Pok damage-nya masuk. GPX-nya juga nggak bisa terlalu maju dengan HP yang udah kecicil, sehingga Little Wonder gak dikontes sama sekali loh. Wah gila level 4 loh itu. Dari Jasker dikit lagi tipis lagi dia level 4. Dia dapat Little Wonder tadi. Iya dapat Little Wonder dan dia ngambil satu jungle juga yang dimiliki sama GPX. Ini lumayan banget. Ray-nya terpaksa nih dia harus ngambil ke rotasi yang lumayan lama. Nantinya akan unggul sekitar 3 jungle nih. Itu berpengaruh banget nanti dari stack retribution-nya. So jangan sampai nih Martis di awal bisa ngacak-ngacak balik dan jadi kehilangan advantage. Sebenarnya dua-duanya punya potensi early yang besar juga ya. Dari Grok dan juga Martis. Beserta kalau dari GPX ada Kadita dan juga Hayabusa. Tapi kita bisa lihat juga di mana Kribo benar-benar ini dipaksa terus-menerus untuk mundur. Gak bisa terlalu maju lagi. Meanwhile Narashi yang mencoba untuk melakukan ada surprise attack juga. Maju lagi sedikit demi sedikit. Tapi hanya untuk clear wave minion aja. Dan belum ada terlihat poin eliminasi yang tercipta selama 2 menit berlangsung. Nih harusnya nanti beda satu level sih karena sedikit lagi Jasker juga bakal level 5. Gak tahu turtle-nya kalau di fight agak beresiko memang, tapi kalau dilepas begitu aja juga bakal bahaya. Oke, Electro Final Ball sudah keluar, Fredo Cutie bakal coba untuk dipukul mundur tapi Kribo sudah mulai hadir lagi, ada Quachedo tapi satu retribution dari Jesgar berhasil untuk mengamankan turtle yang pertama. Watchers kena 3 orang sekaligus dan nampaknya kali ini Ziri terjebak. Karena ada root manipulation dari Watchers, First Blood tercipta, turtle didapetin Bigetron Beta. Tetap galak berarti ya. Gak ngaruh ya. Dia ditinggalin Super Ken dan Saken, ternyata agresivitasnya masih jalan. Masalahnya yang ngegantiin juga bukan yang kaleng-kaleng gitu loh. Iya, iya. Punya pengalaman juga. Mungkin satu hal yang gue expect adalah dari lastnya ini, Latzinya ini loh. Karena baru kan, mungkin belum bisa ngeblend sama yang lain gitu loh. Tapi ternyata ya karena di gold lane mungkin ya, jadi nggak terlalu banyak rotasi ke dia juga, ya udah nggak ada masalah ternyata. Bener. Mungkin kalau yang diganti Romer agak sedikit berbeda ya. Tapi dengan ada Wave Dragon kali ini udah mulai terbuka juga. Breath the Option, bahkan ada Rough Wave belum bisa menumbangkan Audi CS yang masih terlalu tanky. Dan untuk saat ini GPX masih belum bisa mendapatkan kompensasi atas satu nyawa yang tadi berhasil untuk ditumbangkan. Dari emblem kita melihat ternyata Zirinya dengan Tenacity ya. Biasanya kan pakai Conclusive Blast ya, untuk power clear-nya jadi lebih cepat. Tapi kalau kayak gini nggak masalah juga. Untuk defense-nya lebih ngambil ke arah physical defense tambahan nih yang mungkin bisa nahan beberapa damage seperti 4 hero physical dari teman-teman Bigetron agak sedikit tertahan. Ini udah bener-bener tumbal mati kayaknya di depan di sini. Ziri ya, benar-benar harus jadi balik lagi satu sosok XP laner yang bakal jadi garda terdepan. Tapi untuk saat ini dengan adanya Blazing Duet, Watchers yang belum terkena, walaupun ada turn apart memory damage-nya masih belum optimal. Watt masih bisa mundur juga dengan adanya Battle Mirror Image untuk mundur ke arah belakang. Itu nggak kena loh tadi. Kalau kena bisa tumbang itu tadi Watt. Dia nggak purify soalnya. Oke, ada Ashura Aura mulai terbuka. Mortal Coil, Ziri di arah top lane. Mencoba untuk clearing wave minion secepat-cepatnya. Dan itu pun yang sudah dilakukan oleh Dan Cutie di arah tengah. Ya, masih menunggu nih rotasi dari teman-teman Bigetron bakal ke arah mana. Cloud dari Watt masih pegang spell nih. Jadi kalau memang dia mau kabur di reward manipulation pun masih bisa sebenarnya. Tapi 3 orang ternyata diturunkan ke arah bottom lane. Karena melihat adanya potensi turtle juga ya. Kribo yang sekarang mencoba untuk memukul mundur cicilan demi cicilan yang sudah dilakukan oleh Las. Turtle setup sudah mulai dilakukan juga. Dan Cutie begitu baiknya aware dengan membuka area map di rerumputan tersebut ya dengan Void Crystal-nya. Dan bahkan Fredo Cutie mencoba untuk melakukan adanya satu zoning out aja. Coba untuk mencari informasi sebanyak apa HP dari Turtle yang tersisa. Dan nampaknya Narashi ada Rovef terbuka dari Kribo, tapi nampaknya Narashi masih terlalu sustain untuk bisa ditumbangkan. Dan bahkan Jesgar tanpa adanya kontes berhasil untuk mendapatkan Turtle yang kedua. Oh, ini gak bagus sih untuk early-nya GPX nih. Dia belum makan korban sama sekali. Dia punya 2 pick off loh. 2 F-Dragon dan juga ada Rock Wave dari Kribo. Harus dimanfaatin sih makan siapapun dulu untuk bisa menangin rotasi nanti. Karena kalau kayak gini terus, iya nanti akan dikontrol sama Bigetron. Targetnya mungkin ke arah Las ataupun
dan cutie nggak sih? Cuman mereka bermain sangat-sangat safe banget sih di belakang. Jadi tadi kombonya tuh dibuka untuk ya Audi CS atau Narasi dan itu nggak yang bisa instant pick off. Mungkin kalau emang mau ke Narasi, dia butuh follow up dari Ray paling nggak. Nah, sebenarnya menurut gua Narasi pun kalau memang mau diambil nggak apa-apa. Tapi ya mereka harus lakuin secepatnya gitu loh. Jadi jangan sampai nih game-nya dikontrol habis sama Bigetron itu dari tadi. Karena sendiri juga ya tadi. Tapi Stovano Blow udah mulai dibuka juga. Wave Dragon langsung mengusir mundur. Tapi Narashi kali ini masih bisa selamat. Fredo Cutie menghindari adanya satu buah aksi penculikan dengan sebuah flicker. Tapi ada barrier yang mencoba untuk menahan pergerakan dari Fredo Cutie. Masih ada Shunpo dan wall charge. Membuat dari Fredo Cutie pun gak bisa lagi bertahan terlalu lama. Outer turret gagal dihancurkan. Fredo yang justru ditumbangkan. Memang agak sedikit berisiko sih Dragon di depan turret tadi. Cuman mau nggak mau dia harus kayak gitu. Emang ngarepnya tadi mungkin dapetin satu outer turret lah paling enggak. Dan ini rotasi dari Jasker bahaya banget loh. Pattern dia tuh cepet banget jungle-nya dan lihat levelnya 9 berbanding dengan Ray yang masih level 8. Perbedaan satu level memang. Tapi kalau misalkan kita membahas soal Jasker yang dia dari tadi dapetin jungle yang cukup, ini berdampak dengan retributionnya nanti nih di objektif. Oke, tapi ini Bigetron mereka bisa dapetin keunggulan di menit yang ke-6, 4000 net worth dan bahkan Narashi yang kali ini terkena combo Petrify dan Rockwave dan itu dia targeting yang dari tadi diharapkan oleh GPX. Tapi untuk saat ini Fredo Cutie mencoba untuk clear saja, diganggu lagi dengan adanya satu Wave Dragon mukul mundur lagi, tapi itu adalah Audi CS yang masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Ada Mortal Coil dan Decimation terakhir berhasil untuk menumbangkan Fredo Cutie untuk kedua kalinya menjadi trade atas kematian dari Narashi. Ya dan sebenarnya tadi yang gue bilang kan, dia kalau emang mau makan Narasi udah makanin aja terus gitu loh. Ya turunin sekalian kalau memang 2 kurang ya bikinlah 3 kurang bikinlah 4. Daripada nggak ngapa-ngapain gitu kan, daripada dia cuma nge-secure farmingnya Wattnya sendiri juga dia masih selamat-selamat aja, orang nggak ada CC yang pasti kok. Masih ada sprint juga bisa kabur, aman gitu kan. Mendingan cara ngasih spesial itu pressure di laning yang lain. Apalagi kayak satu inner turret di bagian bottom lane ini udah hilang kan. Itu bakal bikin Benedetta dari Narasi ini bakal semakin semena-mena lagi nanti masuk ke purple buff ataupun nge-cut wave di bagian belakang inner turret. Banyak banget nih move yang bisa dilakukan sama BTR. Yap. Dari segi laningnya juga yang tadi udah dibahas sama Lim. Tapi untuk saat ini kita bisa lihat juga gimana dari Bigetron mereka bisa mendapatkan keunggulan. Tapi untuk saat ini dengan adanya Wave Dragon masih ada Purify. Membuat dari Dan Kitty bertahan tapi last ternyata di sisi yang berlainan berhasil dihilangkan. Dengan ada Petrify membuat dari sosok Audi CS juga terkena efek stun. Tapi Kribo yang belum memiliki follow up damage yang besar, dia harus bisa dikembalikan keadaannya dengan adanya satu serangan yang dilakukan oleh Jesgar. Ya masih aman sebenarnya trade-nya ya lumayan oke lah untuk GPX karena dia dapetin sosok bot lane yang kuat banget. Tapi tetap Ray shadow kill barusan. Hampir aja dapetin kill. Tapi ya untuk rotasi di awal ini benar-benar dipimpin oleh Bigetron loh. Gak ada satu turret pun yang hancur dari mereka. Turtle-nya mereka dapetin 3 kali. Perfect. Ya perfect turtle. Dominasinya mereka mungkin bisa dihentiin kalau memang GPX bisa ambil turret yang ada di tengah. Oke. Tapi lihat di situ Jesgarnya udah mulai nyebrang-nyebrang dan itu pun yang udah diketahui karena Fredo Cutie udah siap siaga ya di situ ya, berpatroli di area river. Watt udah selesai dengan golden staff-nya juga dan sekarang outer turret di top lane yang sudah dihancurkan menjadi objektif yang ditabung untuk GPX. Ya di bottom. Buat temen rame banget ternyata ada Quad Shadow yang terbagi juga, shadow kill-nya nempel 3 orang dan bahkan di arah top lane dipunish langsung Watt setelah menghancurkan satu outer turret tersebut. Dan Kribo dipaksa untuk mengeluarkan rough wave defensifnya. Watch-nya nggak kena tapi Wave Dragon kali ini bakal coba terkonek saja dengan satu borrowed manipulation yang harus di cancel. Dan Cutie dengan Petrify yang terkena dalam tubuhnya, dia nggak bisa bertahan lagi sehingga 2 tukar 1 menjadi milik dari GPX. Ya Lordnya pun pas banget lagi spawn. Tapi ya ini pertanyaan besar, apakah mau dikomit dengan level yang unggul banget bagian top lane? Narasi split tidak henti-henti dan Jesgar keras banget dia nahan. Damage di depan gak mati-mati. Ya bahkan lihat damage dari Last juga udah berasa banget. Dan Torn Apart Memory plus Decimation. Satu buah eksekusi yang begitu manis. Walaupun ada Rough Wave yang harus diterima dari tubuh Jesgar. Dia berhasil dihilangkan tapi Narasi mencoba untuk mengejar pergerakan dari Ray di arah bawah. Dia gak punya purple buff. Dipaksa untuk mundur dulu. Tapi lihat aksi penjagaan yang dilakukan oleh Zir dan Kribo. Ini sebenarnya tadinya mau secure karena purple-nya ya. Ya. Lihatnya kayak gitu kan dan masih aman. Masih tapi bisa dipaksa retrinya kebuka. Ya. Lordnya ada. Mungkin bisa untuk setup Lord nanti, tapi karena Jesgarnya masih tumbang juga, jadi cooldownnya akan bisa-bisa aja nantinya gitu sebenarnya kalau memang mau ditabrak. Atau mungkin di delay sedikit lah.
dimajuin gitu sama beberapa member dari GPX, tapi ternyata memang memilih untuk dilepas. Mereka mau ngambil zona yang lain. Dan hati-hati nih, jangan sampai Lordnya dapat, tapi nanti tiba-tiba pas nge-push yang gak rapi, kena trap dari Kribo. Keunggulan jumlah ini bisa bikin GPX nanti membalikkan keadaan. Oke, apalagi ini dari Watt juga yang nantinya bakal snowballing terus ya kalau misalkan emang dibiarin. Karena lihat, dari tadi dia udah makanin minion-minion di arah top lane. Karena emang ya udah di bawah inner turretnya udah nggak ada. Dan lihat di atas yang tadi udah di-push sama Narashi mencoba untuk di-mirror. Dan itu pun walaupun adalah satu buah hal mirroring, tapi kan itu menjadi farmingan juga untuk Wattnya. Dan kalau kita bisa lihat dari segi item ini. Brute force ya, mau nggak mau sih. Kayaknya kalau gue di posisi Dan juga kayaknya gue tetap bikin brute force dah. Segila-gilanya Yves gue ya. Tapi untuk Ice Queen item pertama, ini yang gue udah bahas beberapa kali. Ini dia adaptasi dari nerfnya Yves. Tanpa Ice Queen, void kristalnya impact itu tipis banget. Tapi dengan Ice Queen, nerfnya itu kayak nggak berasa. Iya, dan bahkan enchantednya jadi item ketiga ya. Yang biasanya enchanted item setelah sepatu ya kan. Iya, biasa pertama. Dulu sebelum di nerf. Tapi sekarang pindah jadi kedua. Nah kalau di kondisi ini mungkin darurat ya. Darurat ya. Karena ditendang terus sama cowok. Tapi respect is the key ya. Respect is the key, gue setuju. Benar, tapi saat ini Lord yang belum ter-enhance sudah berjalan ke arah base turret di top lane. Ziri mencoba untuk memberikan badannya, tapi Watchard belum dikeluarkan, disambut lagi untuk push dari belakang, bahkan Alex Final Blow, tapi Zirinya nggak bisa lagi bertahankan. Kribo, Rock Wave dibuka, tapi nampaknya masih belum ada damage yang cukup. Watt hadir dengan Blazing Duet dan juga Wave of Nature, tapi lihat di mana ada satu buah tendangan yang keluar. Narashi akankah dia bisa bertahan, tapi dengan an eye for an eye, dan tapi Fredo Cutie ternyata di area yang berlainan berhasil untuk ditumbangkan pula, sehingga dua yang hilang dari GPX ini nggak dijadiin adanya threat juga. Bahkan satu base turret di arah mid lane-nya juga berhasil dihancurin. Jasgar-nya pun udah fokusnya ke farming aja, udah nggak mau ngambil pusing lagi. Ternyata ya balik dari kedua jungle ya. Ray pun di kondisi yang lumayan terdesak, dia nggak tumbang sama sekali. Dia masih dapetin level yang lumayan oke juga, nggak ketinggalan sama Jasgar. Tapi dari hero-nya memang Ray ini tipe yang susah gitu kan. Sakit banget loh, itu narasi damage ini dia. Bukan main defense sih. Iya, dia pakai Festival of Blood juga. Ya mungkin dia pakai Hunter Strike. Hunter Strike biasanya ya item pertama ya. Hunter Strike Hybrid gak sih? Malefic mungkin 2. Kayaknya 2 damage sih kalau damage kayak tadi. Oke, Watchard udah mulai dibuka juga. Last mencoba untuk masuk lagi dan Blazing Duet dipaksa untuk mundur. Tapi lihat di mana ada Blazing Duet dan Battle Mirror Image. Dibuka lagi dari satu buah real manipulation-nya. Jasgar bakal coba untuk ditargeting oleh Ziri. Tapi Kribo nampaknya tertinggal sendirian di depan sana. Nggak bisa lagi menahan damage terlalu banyak. Ada sebuah flanking yang dilakukan oleh Narashi dengan Alert of Final Blow-nya. Tapi Fredo Cutie dan Ziri pun masih terlalu tebal untuk bisa dikembangkan. Ini mau di-push kah dari tengah? Karena pergerakan dari Bigetron sih kayaknya mau ngezoning ya. Ngezoning, tapi mungkin best turret di top lane yang dituju. Oke, Void Crystal juga ini sebenarnya nyicil sedikit demi sedikit ya. Dan bahkan base turret di arah top lane gak bisa lagi untuk dipertahankan. Melihat 10 detik Lord bakal muncul, Bigetron Beta mereka langsung alih objektif. Ya, mereka nggak buru-buru dan ternyata memang top lane best turret yang dituju tadi. Dan sekarang nih dengan nggak adanya 2 base turret, ditambah Lord yang spawn, ini Lord Enhance loh. Pilihan dari GPX semakin sempit lagi nih. Mau nggak mau mereka coba kontes, tapi nggak boleh terlalu alin juga, karena bisa langsung di strike push nanti. Konsil Fredo udah mulai hadir lagi mencoba untuk langsung aja mengganggu pergerakan, tapi Jasgar masih bisa men-secure Lord kedua tersebut, tapi Fredo Cutie yang justru berhasil untuk dihilangkan. Lord hadir untuk Bigetron, gak ada Fredo Cutie dan bahkan kali ini Ziri akan menjadi targeting selanjutnya. Ziri gak bisa bertahan, immortalnya down dan bahkan gak bisa lagi punya escape ability, di mana 2 player dari GPX hilang dan Lord yang berjalan di arah tengah. Wattnya coba dicari sih sebenarnya sama Jasgar dan bakal ketemu kayaknya di bagian top lane. Dan ya Wattnya kelihatan gak dikasih pulang. Dan bahkan Kribonya lihat kecicil sedikit demi sedikit, gak bisa gitu bertahan. Dan bahkan dengan adanya satu buah shadow kill dan base-nya terbuka, membuat Bigetron Beta mengunggulkan game yang pertama. 14 menit. Cukup ternyata untuk Bigetron Beta dengan 2 pemain yang notabene baru lah ya. Walaupun Jasgar memang udah dari Bigetron sebelumnya. Tapi ternyata dengan pattern yang bagus banget dari Jasgar, nggak kalah keren ternyata sama Super Ken. Dan kita melihat GPX yang nggak bisa berkutik bahkan dengan double roamer. Tapi benar-benar nggak bisa ngambil pick off sama sekali dari awal. Jasgar is back. Bigetron Beta buat GPX tak berkutik di game pertama. Ya karena ini bukan player baru juga sih buat Bigetron Beta ya, iya, Jasgar. Mungkin ya itu kan tetap baru gak sih? Ya sehingga maksudnya justru
mereka kan udah satu season bareng-bareng nih dari Mm. Jesgar sama Audi gitu kan. Mungkin udah sebenarnya sinerginya tinggal disesuaikan lagi Iyalah. aja gitu. Maksudnya nggak jadi PR besar banget gitu. Benar. Dan apalagi satu sosok yang baru itu lah gold laner yang ya udah dia bakal independen aja. Mandiri gitu kan, dia sendiri memang. Tadi rotasinya pun nggak ngarah ke gold, jadi Yap. memang ya udah dia fokus mekanik aja, selesai gitu loh. Itu udah cukup. Nah, sisanya untuk rotasi lainnya ternyata berjalan dengan sangat-sangat manis. Tapi mungkin dari Ray sih, dia ke pressure banget. Jungle-nya tuh dicolong-colong mulu. Tapi levelnya nggak ketinggalan jauh dia. Tapi sebenarnya early aggression nih potensi besar yang dimiliki oleh GPX itu didinai dengan adanya datangnya narasi ke tengah nggak sih? Awalnya dari situ. Dari pokingan damage